Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Semangat. Luar biasa. Kelas ini memang selalu semangat ketika saya masuk kelas ini ya. Tapi semoga tidak hanya saya. Baik, untuk memulai belajar pada hari ini saya minta Eki untuk silakan dibimbing berdoa. Dengan sifat sempurna, ayat Allah beliau damai. Berdoa selesai. Terima kasih Eki bimbing berdoa. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Nino ya? Iya. Nino. Nah, Bapak mau cek dulu kelengkapan kalian. Semua pakai sepatu ya? Seragamnya semuanya pakai seragam yang rapi dan rambut semuanya juga terlihat sudah sesuai aturan. Nah, untuk memulai belajar pada hari ini, seperti biasa kita akan mulai dengan menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Jadi semuanya silahkan berdiri. Pembelajaran kita di minggu yang lalu? Masih Pak. Pak Anita? Minggu lalu membahas materi faktor pendorong masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Apa faktornya? Membahas materi strategi pahlawan rakyat Indonesia melawan penjajahan, dan kita diminta meriset bahan untuk membuat video pembelajaran dan dituangkan dalam LKPD, Pak. Ya, jadi kemarin kita sudah sekilas melihat materi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Seperti itu ya, menampilkan sebuah gambar supaya kalian teringat kembali dengan apa yang kita lakukan di minggu yang lalu. Ya, ini ya gambar di depan ada sebuah gambar. Ada yang bisa mendeskripsikan gambar apa itu? Yuk, siapa? Saya Pak. Ya, gambar apa? Kalau kalian jadi mereka, kalian mau ngapain ya? Silakan. Merasa Menderita dan sangat ingin melawan serta sesegera mungkin mengusir penjajah. Ya. Jadi kalau video itu kan intinya menderita. Mereka sampai kurus kering, kayak gelandangan, lalu bekerja seperti itu. Mungkin mereka juga nggak dibayar kayaknya seperti itu, menderita. Ya, jadi penjajahan itu bukan hal yang mengasihkan, tapi sangat merugikan bagi bangsa yang dijajah. Contoh contohnya ya seperti itu. Nah, apakah rakyat Indonesia itu diam
Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan yang tadi kita bilang bahwa rakyat Indonesia itu melawan. Nah, materi kita hari ini adalah bagaimana strateginya perlawanan itu. Nah, ya, saya minta tolong ke Reva atau siapa ya yang mau membacakan. Oh ya, Reva aja. Ya, Reva, silakan. Peserta didik mampu berpikir kritis untuk menjelaskan latar belakang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa melalui tanya jawab dan diskusi kelompok. Peserta didik mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada Perang Diponegoro. Perang kedua. Pembelajaran bagaimana proyek ini akan kita lakukan. Kemarin kita sudah melakukan riset dan juga mencari bahan video kita. Dan kalian sekarang tinggal menggabungkannya, memfinishing di kelas. Kalau lihat video, tayangan sebuah video dapat kita lihat ya videonya. Tadi, yuk, tentang perang apa aja alat yang digunakan dalam perang itu? Ada senapan, tank, pesawat dan juga bom. Tank, pesawat dan juga bom. Banyak sekali peralatannya. Dan itu semua mematikan. Gak ada yang tidak mematikan. Silakan kalian berkelompok. Karena sudah tadi saya awal berkelompok. Sekarang tinggal dilanjutkan untuk berdiskusi dan menyelesaikan videonya. Ya. Tapi sebelumnya saya minta kalian untuk melanjutkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing karena sekarang sudah berkelompok. LKPD yang kemarin Bapak bagikan silakan di semua. Saya harap sudah diisi semua. Yaitu apa? Draft videonya apa? Judulnya apa? Materi yang masukkan apa aja? KPD. Kemudian dan sebagian lagi mengedit videonya yang sudah ada bahan-bahannya, di finishing aja. Kayak gitu. Ya. Jadi silakan tinggal di finishing dengan aturan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan kalian boleh berdiskusi, waktunya 30 menit. Ya. Jika nanti ada pertanyaan boleh beranak-anak saya akan menghadiri kalian. Begitu. Ya, saya akan membimbing kalian dalam diskusi. Kita mulai dari sekarang. Silakan diskusi. Pakai aplikasi apa ini? Captul. Ya. Ya, bagus nih pembukaannya ya. Ada kendala nggak? Tidak ada. Oke. Silakan dilanjut. Jelas tulisannya seperti itu. Terus kontennya yang tulisan panjang-panjang dikurangi. Jadi cuma pendek-pendek aja tulisannya biar nggak malas baca yang melihat. Begitu. Saran saya seperti itu. Ya. Kan boleh diedit dikit lagi ya. Waktunya masih lumayan. Bapak ucapkan. 1, 2, 3 kita mulai. Tikus, tikus, tikus.
benar. Ada berapa ular? Ada berapa ular? Ada berapa ular? 4. 4? Salah. 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 Iya. Coba diingat instruksi awal tadi apa? Ada. Bapak ucapkan. Jadi kalau saya tanya berapa ularnya, ya kalian jawabnya berapa? Gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Adapun teman saya, Perkenalkan, saya Anini. Saya di sini sebagai pembaca. Oke, kami kelompok 1 kami akan menayangkan video hasil dari kerja kami yang berjudul Perang di Ponorogo. Oke, selamat menonton dan selamat menikmati. Bahwa hanya untuk mencari patok-patok yang melewati makam tersebut, namun Belanda tetap memasang patok-patok tersebut bahkan yang sudah jauh sekalipun karena pesan Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tembok. Pertempuran muka dengan pangeran pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya hingga bisa suatu wilayah dapat direbut. Saya Manda Sabila dari kelompok 2 izin bertanya. Apakah penyebab khusus dari Perang di Ponorogo? Perkenalkan, nama saya Anini. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Manda di kelompok 1. Penyebab khusus Perang di Ponorogo adalah ketika Patih dan Reja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya dipimpin Pangeran Diponegoro. Rakyat Tegarejo menyatakan perang melawan Belanda di Ponorogo dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat. Selamat pagi teman-teman semuanya dan guru. Pagi. Terima kasih karena Oke, terima kasih untuk juga izinkan kami untuk berdiskusi. Jawabannya adalah tokoh perjuangan rakyat Minang dalam perjuangan melawan Belanda adalah Mangku Imam Bonjol. Beliau bahkan yang berhasil menyatukan kaum adat dan kaum Padri untuk melawan Belanda. Tapi dalam perang Ya, bagus sekali ada videonya, ada ilustrasi videonya ya tentang perang itu, penyerangan benteng apa tadi? Pelabuhan apa? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan apa? Tadi? Pelabuhan Sunda Oku ya, Sunda Oku ya di Makassar seperti itu. Jadi saya pernah melakukannya dengan guru lewat. Jadi kita coba lagi di permainan di mata pelajaran sejarah Indonesia. Gitu ya. Lanjut ya. Juara 1, tepuk tangan. Ya, selanjutnya apa namanya? Bapak akan bertanya pada kalian. Proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini, bagaimana perasaan kalian? Baik. Seru ya, Pak? Seru ya? Enggak jenuh? Menarik. Menarik.
penjajah itu strateginya apa untuk menghancurkan Indonesia dengan cara apa? Memecah hampir seluruh daerah di Indonesia dipecah belah oleh Belanda dengan cara DVD perang satu persatu hingga semuanya dikuasai. Seperti yang sudah habis. Untuk minggu depan saya minta kalian untuk membaca buku di rumah. Kalian nggak ada pertanyaan, kita bisa mengakhiri